Gaza yang luluh lantak akibat perang kini tengah diproyeksikan menjadi Riviera Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump secara mengejutkan mengungkapkan rencana ambisius bertajuk Gaza Baru. Tak tanggung-tanggung, wilayah yang kini dipenuhi puluhan juta ton puing bangunan ini direncanakan akan dipenuhi dengan deretan gedung pencakar langit dan pusat industri modern. Rencana besar ini dipaparkan langsung oleh menantu Trump, Jared Kushner, di sela peresmian Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace pada Kamis 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Dalam presentasinya, Kushner menunjukkan sebuah master plan yang akan mengubah wajah Gaza secara total. Dalam master plan itu, Kushner mengungkapkan pembangunan Gaza akan dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama, pembangunan akan dimulai di Rafah, berlanjut ke Khan Yunis, pusat kamp pengungsian, dan terakhir kota Gaza. Di sepanjang pesisir pantai yang diproyeksikan sebagai zona wisata, Amerika Serikat berencana membangun sedikitnya 180 menara apartemen mewah bagi wisatawan dan penduduk. Tak hanya hunian, peta itu juga menunjukkan zona-zona khusus untuk pertanian, pusat data, manufaktur canggih, sampai fasilitas olahraga. Di wilayah Rafah baru saja ditargetkan akan berdiri 100.000 unit perumahan permanen, 200 pusat pendidikan, dan 75 fasilitas medis. Kushner yakin pembangunan Rafah baru akan rampung dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Rencana induk tersebut juga memuat pembangunan bandara dan pelabuhan baru di dekat Mesir. There's a master plan. We'll be doing it in phasing. In the Middle East, they build cities like this in 2-3 million people. They build this in 3 years, and so stuff like this is very doable if we make it happen. Rafah will start with. This will show a lot of workforce housing. We think this could be done in 2-3 years. We've already started removing the rubble and doing some of the demolition. And then New Gaza. It could be a hope. It could be a destination, have a lot of industry, and really be a place that the people there can thrive, have great employment. Once this starts going, we think there should be 100% full employment and opportunity for everybody there. And we have a lot of data on what can be, but we think that this really gives the Gazan people an opportunity to live their aspirations. Tapi, membangun kembali Gaza dari nol bukanlah perkara mudah. Kushner menyebut ada sekitar 60 juta ton puing bangunan yang harus dibersihkan, dampak dari 90.000 ton amunisi yang dijatuhkan selama perang. Selain itu, syarat utama dari proyek triliunan dolar ini adalah keamanan. Amerika Serikat pun menegaskan bahwa demilitarisasi Gaza harus dimulai sekarang. Dalam rencana 20 poin Trump, akan ada perimeter keamanan di sepanjang perbatasan Mesir dan Israel. Pasukan Israel akan terus berjaga di sana sampai wilayah Gaza dinyatakan benar-benar aman. Menurut Kushner, salah satu faktor yang menjamin keamanan di Gaza adalah demilitarisasi kelompok-kelompok bersenjata termasuk Hamas. Kushner mengaku telah mencapai kesepakatan demilitarisasi dengan Hamas. So demilitarization, this is something we're starting now that we have a new government in Gaza. This government will be working with Hamas on the demilitarization to really take the principles that were agreed to in the document to the next phase, and hopefully that will be successful. Without that, we can't rebuild. So if Hamas does not demilitarize, that will be what holds back Gaza and the people of Gaza from achieving their aspiration, and that's very important. So the next 100 days, we're going to continue to just be heads down and focused on making sure this is implemented. Pada Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan rencana menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah. Ide tersebut langsung memicu kemarahan dunia karena Trump mengusulkan untuk memindahkan warga Palestina di Gaza secara permanen ke negara-negara lain demi mewujudkan rencana mengubah Gaza. Rencana besar New Gaza yang digagas Trump itu pun nampaknya mulai coba diwujudkan Trump melalui paparan menantunya di Davos. Dunia kini menanti apakah proyek ini akan menjadi titik balik perdamaian yang nyata ataukah hanya menjadi strategi penguasaan wilayah baru dan bisnis. Rencana Gaza baru itu juga kembali muncul di tengah masih rapuhnya gencatan senjata di Gaza, ketidakjelasan nasib warga Palestina di tanah mereka, dan krisis kemanusiaan yang parah. Sedikitnya 477 warga Palestina tewas dalam serangan Israel selama 3 bulan terakhir berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza. Dan 1,6 juta orang menghadapi ketidakamanan pangan akut menurut PBB.